أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi dalam agama kita ini ada banyak istilah yang harus kita pahami dan nanti hukumnya juga berbeda-beda. Ada istilahnya zakat, ada istilahnya sedekah, ada istilahnya infak. Kalau disebut sedekah secara sendiri mungkin masuk di dalamnya zakat, karena zakat dalam Al-Quran pun disebut sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah di sini artinya adalah zakat. Infak kalau disebut secara sendiri-sendiri mungkin masuk juga di situ adalah zakat. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Tetapi kalau disebut satu-satu, zakat, infak, sedekah, dia menjadi istilah sendiri-sendiri yang punya perbedaan. Kalau zakat, satu kewajiban yang baru ada jika sampai nisab, sehingga kalau nisabnya tidak ada, maka tidak ada kewajiban zakat. Kalau infak itu tidak ada. Kalau mau dibedakan seperti tadi, infak itu satu istilah keinginan kita untuk memberi apa yang kita miliki tanpa diikat oleh nisab. Maka infak itu syaratnya bukan kaya, mau, betul itu. Kalau dia mau, kalau hanya dia punya 50.000 tapi dia mau menginfakkannya 25.000, maka dia sudah menginfakkan separuh hartanya. Dan ini yang masalah infak ini yang menjadi patokan adalah besarnya pengorbanan seseorang dengan apa yang dia beri. Maka Nabi mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dirham. Yang satu dirham itu bisa mengalahkan yang 100. Kok bisa? Kalau logika kita mengatakan yang 100 menang, yang satu kalah. Tapi Nabi mengatakan ada saatnya yang satu mengalahkan yang 100. Ternyata yang menginfakkan satu dirham dia hanya punya 2, sehingga pengorbanannya lebih besar. Dia menginfakkan separuh hartanya. Yang menginfakkan 100.000 ternyata di rekeningnya ada 1 miliar. Apa pengorbanan yang dirasakan oleh yang punya 1 miliar lalu ia berikan 100.000? Tidak ada. Maka betapa ketika kita mendengar ada pemulung yang ikut berkorban, ya kan? Ada kerjanya memungut sampah tapi ia selalu berinfak 2.000 ke masjid. 2.000 yang dia dapat itu mungkin dari 5.000 jumlahnya. Itu jadi infak itu syaratnya mau, bukan kaya. Kalau zakat syaratnya kaya. Adapun sedekah itu mencakup istilah yang tadi. Bahkan sedekah itu nanti mungkin dengan harta, mungkin dengan non harta. Maka Nabi mengatakan tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum kamu terhadap saudara kamu adalah sedekah. Kok sedekah kata Nabi? Nabi tidak bilang infak di situ. Mau menghilangkan apa? Membuang duri di jalan, sedekah. Imatatul adza anit tariq sadaqah. Maka sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan yang bukan harta. Ini keadilan sebetulnya. Ketika kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzakat, nggak usah sedih. Nih ada kesempatan lain yang bisa kita lakukan. Oke, zakat kita tidak bisa, tapi infak mau atau tidak? Itu lagi. Saya tidak punya harta apa-apa. Ternyata bisa kita bersedekah tanpa harta. Buang aja duri di jalan itu sudah sedekah. Ternyata kalau kita logika-logikakan nyambung juga dia. Karena kalau kita tidak buang, nanti ada kawan kita yang lewat, ada saudara kita lewat, keinjak dia duri itu, maka bocor bannya. Bocor bannya bawa ke bengkel, kena dia nanti 50.000. Kalau kita buang duri, maka ia terhindar dari mengeluarkan uang 50.000. Sesungguhnya kita sudah menginfakkan uang 50.000 ke dia, tapi dengan cara menghindarkan dia dari mengeluarkan uang 50.000.
Gitu logika Nabi itu begitu sempurna, sehingga apa yang dikatakannya pasti benar, sebab datang dari wahyu.